Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk dapat memahami setiap firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Nehemia pasal 8 ayat 10 yang berkata demikian. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan, itulah perlindunganmu. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, pada umumnya sukacita diartikan sebagai sekedar perasaan riang gembira akibat keinginan-keinginan yang terpuaskan, atau karena situasi atau kondisi di mana sedang tidak mengalami penderitaan atau permasalahan. Namun sukacita sejati yang dimiliki orang percaya tidak bergantung dari manusia serta situasi atau kondisi yang terlihat, melainkan bersumber dari Tuhan. Sukacita di dalam Tuhan, menurut Alkitab, adalah buah roh yang berasal dari hubungan intim dengan Tuhan dan yang dapat bertahan meskipun di tengah penderitaan dan tantangan. Kebahagiaan menurut cara pandang dunia adalah perasaan senang yang bersifat sementara dan bergantung pada situasi dan kondisi eksternal. Sukacita di dalam Tuhan bergerak dalam dimensi roh, hidup karena iman percaya atas dasar firman Tuhan, dan kuat bertahan di tengah masalah atau bersifat kekal. Sukacita menurut cara dunia bergerak pada dimensi emosi, perasaan, hidup karena melihat hal materi atau fisik, dan tidak dapat bertahan di tengah masalah atau bersifat sementara. Yang pertama, sukacita yang datang dari Tuhan memberikan kekuatan dan perlindungan. Sukacita yang dari Tuhan akan melindungi hati dan pikiran kita dari tipu muslihat iblis atau panah-panah api si jahat. Sukacita dari Tuhan membuat hati dan jiwa kita mengalami ketenangan dan damai sejahtera meski dalam badai masalah, ketidakpastian, dan penderitaan. Gunakan perisai iman dalam segala keadaan agar kita dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Mazmur pasal 28 ayat 7 mengatakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Sukacita sejati diawali dengan pengenalan akan pribadi Allah dan firman-Nya, sehingga kita tahu dan mengerti siapa Allah bagi kita dan siapa kita di dalam Dia. Bagaimana kehendak, cara atau jalan, kuasa otoritas sebagai anak-anak Allah dan rancangan yang terbaik bagi kita secara pribadi, bagi keluarga, gereja, komunitas, kota, dan bangsa. Perenungan ini akan membuat hati kita bersyukur, memuji dan bersukacita hanya karena Tuhan.
Mazmur 104 ayat 33 dan 34 mengatakan, "Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan." Filipi 4 ayat 13, hati yang percaya dan bersyukur memberikan kekuatan bagi jiwa kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yang kedua, memelihara sukacita dalam kehidupan sehari-hari. Dibutuhkan suatu kedisiplinan dan sikap yang konsisten untuk memelihara sukacita sejati yang Allah berikan kepada kita. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk memelihara sukacita dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ingatkan diri sendiri bahwa orang benar atau saya hidup karena percaya, bukan karena melihat. Yang kedua, miliki hati yang selalu bersyukur dan memuji-muji Tuhan dalam segala hal atau keadaan, baik atau sedang tidak baik, agar Allah bertahta di atas puji-pujian kita. Jangan izinkan ketakutan, kekhawatiran, kebencian, amarah, mamon, ambisi pribadi dan hawa nafsu yang bertatah di hati kita. Yang ketiga, berdoa. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Itu yang firman Tuhan katakan. Yang keempat, merenungkan firman Tuhan. Download firman Tuhan di hati dan pikiran kita, agar kita tidak berjalan dalam kegelapan dan dipermainkan tipu daya iblis, melainkan dalam terang Tuhan. Jika kita tetap dalam firman Tuhan, maka kita akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita dari hal-hal yang bisa mencuri damai sejahtera kita. Yang kelima, bersekutu dengan sesama. Orang yang menjauhkan diri dari pertemuan ibadah cenderung menjadi lemah keadaan rohaninya, mudah ditipu oleh si jahat, pikiran bisa jadi negatif, kehilangan arah dan sebagainya. Firman Tuhan mengatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Yang ketiga, sukacita yang timbul dari iman dan pengharapan kepada Tuhan. Sukacita orang percaya tidak bergantung pada hal-hal eksternal, tetapi kepada Tuhan dan firman-Nya. Firman Tuhan menimbulkan iman dan pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Itu sebabnya kita diperintahkan untuk bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Arahkan mata hati kita hanya kepada Tuhan. Dialah keselamatan, pokok pujian dan sumber segalanya dalam hidup kita. Rancangannya bagi kita adalah rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, sukacita sejati di dalam Tuhan bukanlah hasil dari kenyamanan dunia, melainkan buah dari persekutuan yang mendalam antara jiwa manusia dengan Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Sukacita ini muncul ketika seseorang mulai memahami bahwa seluruh hidupnya bukan tentang dirinya sendiri, tetapi tentang rencana dan kehendak Allah yang lebih besar. Ketika hati seseorang sudah menyerahkan seluruh kendali kehidupannya kepada Tuhan, maka tidak ada lagi tempat bagi ketakutan yang membelenggu, kekhawatiran yang menguasai pikiran, atau kesedihan yang mematikan semangat. Orang yang hidup dalam sukacita ilahi akan tetap memuji Tuhan, walaupun sedang berada dalam lembah kekelaman, karena ia tahu bahwa hadirat Tuhan menyertainya. Sukacita yang berasal dari Tuhan mampu mengubah perspektif seseorang terhadap penderitaan. Apa yang dahulu tampak seperti beban berat, kini dilihat sebagai kesempatan untuk mengalami kuasa Tuhan yang lebih besar. Itulah sebabnya Rasul Paulus dapat berkata bahwa sekalipun tubuhnya menderita, batinnya diperbaharui dari hari ke hari. Sebab ia memandang penderitaan yang sementara ini tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang disediakan Allah. Inilah rahasia kehidupan yang penuh sukacita. Bukan karena dunia ini bersahabat,
tetapi karena hati yang bersandar kepada Tuhan menemukan damai yang tidak tergoncang. Sukacita di dalam Tuhan bukanlah hasil dari tidak adanya badai, tetapi keyakinan bahwa di tengah badai pun Allah tetap memegang kemudi kehidupan kita. Ketika kita menyadari bahwa Allah tidak pernah gagal dalam setiap perancangannya, maka kita pun dapat tersenyum di tengah situasi yang menekan, dapat tetap tenang di tengah kabar buruk, bahkan dapat tetap bersyukur saat dunia berusaha menjatuhkan kita. Sukacita seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa direkayasa, tetapi sesuatu yang dihasilkan oleh karya Roh Kudus di dalam hati setiap orang percaya. Semakin kita memberi ruang bagi Tuhan untuk bekerja, semakin besar pula kapasitas hati kita untuk bersukacita, bukan karena keadaan, melainkan karena iman kepada Tuhan yang tidak berubah. Sukacita yang dari Tuhan tidak hanya memperkuat kehidupan pribadi kita, tetapi juga berdampak secara luas kepada lingkungan di sekitar kita. Orang yang hidup dalam sukacita ilahi menjadi pancaran kasih Kristus di tengah dunia yang haus akan pengharapan. Dalam keluarga ia menjadi pembawa damai, dalam pekerjaan ia menjadi pribadi yang memancarkan ketulusan dan semangat. Di tengah komunitas iman ia menjadi sumber penguatan bagi sesama yang lemah. Sukacita yang lahir dari iman kepada Kristus membuat seseorang menjadi garam dan terang dunia tanpa perlu banyak bicara. Karena wajah yang berseri, hati yang lapang, dan sikap yang sabar adalah bahasa universal yang dimengerti oleh semua orang. Di dunia saat ini dipenuhi dengan kegelisahan, ketakutan, dan kekecewaan. Banyak orang kehilangan arah karena menggantungkan harapan pada hal-hal yang tidak kekal. Namun ketika mereka melihat seorang anak Tuhan yang tetap tersenyum, bersukacita dalam kesempitan, yang tetap memuji Tuhan ketika pintu-pintu terlihat tertutup, mereka akan bertanya-tanya, dari mana datangnya kekuatan seperti itu? Dan disinilah mereka dapat melihat terang Kristus memancar melalui kehidupan orang percaya. Sukacita yang kita miliki bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk dibagikan. Sebab sukacita yang dibagikan tidak akan berkurang, melainkan bertambah. Ketika kita memilih untuk menabur sukacita, menghibur yang sedih, menguatkan yang lemah, dan mendoakan yang tertekan, maka hati kita pun akan dipenuhi dengan damai sejahtera yang semakin melimpah. Inilah gaya hidup kerajaan Allah yang sejati. Hidup yang tidak diatur oleh emosi duniawi, tetapi digerakkan oleh kasih, iman, dan sukacita dari Roh Kudus. Dan pada akhirnya, ketika kita terus berjalan dalam ketaatan dan pengharapan, maka sukacita yang dari Tuhan itu akan menjadi perlindungan yang kokoh dan kekuatan yang tidak pernah habis. Sebab sukacita karena Tuhan, itulah perlindungan kita. Sukacita sejati dan damai sejahtera akan sejalan dengan firman kebenaran karena bersumber dari Tuhan Yesus sendiri. Roh Kuduslah yang mengerjakannya di dalam kita. Ia akan mengajarkan, mengingatkan akan perkataan Tuhan, serta menghibur hati kita. Hiduplah oleh iman, tetap jaga persekutuan dengan Roh Kudus, dan bersyukurlah senantiasa. Pengenalan akan Tuhan dan firman-Nya membuat kita dapat menikmati sukacita sejati. Sukacita karena Tuhan adalah kekuatan dan perlindungan bagi jiwa kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Tuhan Raja di atas segala raja, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan.
melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Pada hari ini kami bersyukur karena Engkau telah mengajarkan kepada kami arti sejati dari sukacita. Kami menyadari bahwa sukacita sejati bukan berasal dari keadaan yang mudah atau hidup yang tanpa pergumulan, tetapi dari pengenalan yang dalam akan Engkau. Engkau Allah yang hidup, setia, dan penuh kasih. Ajar kami Tuhan untuk tetap bersukacita dalam segala keadaan, baik dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam kesenangan maupun penderitaan, karena kami tahu bahwa Engkau selalu beserta kami. Penuhi hati kami dengan sukacita surgawi yang tidak dapat dicuri oleh dunia dan tidak dapat dipadamkan oleh badai kehidupan. Jadikan kami pembawa sukacita bagi orang-orang di sekitar kami, agar mereka pun dapat merasakan kasih dan damai-Mu melalui hidup kami. Ketika kami lemah, kuatkan kami dengan sukacita-Mu. Ketika kami sedih, hiburkan kami dengan hadirat-Mu. Dan ketika kami goyah, teguhkan kami dengan janji-janji-Mu yang kekal. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah sumber sukacita yang sejati, tempat perlindungan yang aman dan pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Terima kasih buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu. Dan biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus
Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.